Jadi cerita hari ini gue mau ceritain tentang kasus seorang mahasiswa di Makassar yang bernama Alwi berusia 25 tahun meninggal dunia di tangan seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang becak. Di mana Alwi ini menjual pacarnya melalui aplikasi micet pada hari Senin 8 Januari 2023. Peristiwa itu terjadi di depan rumah kontrakannya di Bukamata Residence, Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi gimana ceritanya? Langsung aja kita masuk ke jalan ceritanya. Kejadian ini bermula dari pasangan kekasih yang tinggal bersama di salah satu kos di perumahan Bukamata Residence, Blok Pinang, Makassar, Sulawesi Selatan. Pria tersebut bernama Alwi, berusia 25 tahun, dan pasangannya berinisial MR. Meskipun mereka belum secara resmi menikah, namun mereka berdua ini telah tinggal selama kurang lebih setahun di kosan tersebut. Keduanya juga masih menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di daerah Makassar. Selama tinggal bersama di kosan tersebut, Alwi dan pasangannya memang dikenal sebagai pasangan yang ramah dan santun. Meskipun belum mengikat secara hubungan resmi, namun keseharian Alwi dan pacarnya selalu menjadi perhatian dari saudara-saudaranya Alwi yang tinggal berseberangan di rumah kos mereka. Setiap hari berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah. Kehidupan sehari-hari keduanya terasa harmonis dan damai, menciptakan hubungan yang positif dengan lingkungan sekitar mereka. Singkat cerita, pada suatu pagi, tepatnya pada hari Senin 8 Januari 2024 sekitar pukul 5.30 pagi, suasana di perumahan Bukamata Residence terasa sangat sepi. Namun tiba-tiba saja Sudarma yang merupakan pamannya Alwi terbangun dari tidurnya karena mendengar keributan di depan rumahnya. Keributan itu membuatnya penasaran sehingga ia segera keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika Sudarma membuka pintu, dia langsung terkejut melihat keponakannya Alwi sedang diserang oleh seorang pria yang tidak dikenal. Alwi tampak terluka sangat parah. Cairan merah tersebar di berbagai bagian tubuhnya akibat serangan dengan benda tajam. Ketika Sudarma menyaksikan kejadian tersebut, dia segera berteriak meminta pertolongan dari warga sekitar. Sedangkan pria yang tadi tidak dikenal itu melarikan diri dengan sepeda motor, meninggalkan tempat kejadian. Tidak lama kemudian, seseorang dari sekitar rumah tersebut datang dan mendekatinya. Ia merasa terkejut ketika melihat kondisi Alwi sudah bersimbah cairan merah. Ternyata yang datang itu adalah MR atau pacar Alwi. Dengan cepat, MR ini berinisiatif untuk membantu dan mereka membawa Alwi masuk ke dalam rumah bersama Sudarma. Di dalam rumah, Alwi ini terlihat meringis kesakitan dan segera meminta segelas kopi. MR pun dengan sigap memberikan kopi dan menggunakan air kopi tersebut untuk membersihkan luka-luka Alwi. Kok gue baru tahu ya kalau kopi itu bisa membersihkan luka gitu ya. Nah, kejadian tragis ini menciptakan suasana yang tegang di dalam rumah tersebut. Dan mereka berusaha secepat mungkin memberikan pertolongan dan kenyamanan pada Alwi yang terluka. Melihat kondisi Alwi yang semakin memburuk, Sudarma sang paman pun segera mengambil inisiatif untuk membawanya ke rumah sakit agar dapat mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Namun sayangnya, ketika mereka tiba di rumah sakit atau UGD, Alwi dinyatakan meninggal dunia akibat pendarahan yang cukup parah, terutama pada saat di tengah perjalanan. Dari kejadian ini, pihak keluarga segera melaporkan ke pos polisi atau ke kantor polisi setempat. Polisi yang menerima laporan itu pun segera merespon dengan cepat dan bergegas menuju tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan proses penyelidikan pun dimulai untuk mengungkapkan penyebab dan pelaku di balik kejadian yang mengejutkan tersebut. Setelah tiba di tempat kejadian, polisi pun segera melakukan olah TKP dan berhasil menemukan sejumlah barang bukti, termasuk bercak darah dan helm diduga milik pelaku. Selain itu, ternyata ponsel milik korban ini atau Alwi tidak ditemukan di lokasi kejadian. Untuk mencari tahu keberadaan ponsel tersebut, pihak kepolisian berupaya melacak sinyal ponsel Alwi. Dalam upaya untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut, polisi melibatkan rekaman CCTV sepanjang jalan menuju lokasi kejadian untuk mengidentifikasi gerak-gerik pelaku dan memahami kronologi kejadian. Pada akhirnya, dalam kurang waktu dari 24 jam, pihak kepolisian berhasil mengamankan seorang pria bernama Permana yang berusia 23 tahun di tempat persembunyiannya di Jalan Poros Pek, Kabupaten Baru. Polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk 2 bilah badik, sepeda motor Yamaha Mio, dan handphone milik korban Alwi. Kemudian si Permana ini pun dibawa ke kantor polisi
dan dilakukan interogasi. Setelah diinterogasi, Permana mengakui bahwa dia telah tega menghabisi nyawa korban atau Alwi karena ia merasa kesal ditipu oleh korban dan kekasihnya yaitu MR. Ternyata menurut pengakuannya Permana, pada hari Senin 8 Januari 2024. Jadi gini cerita lengkapnya. Di tengah malam, Permana ini memutuskan untuk mencari kesenangan dengan memesan layanan kencan daring melalui aplikasi micet. Setelah menjelajahi aplikasi tersebut, ia menemukan akun milik MR yang dianggapnya cocok untuk memuaskan hasratnya. Permana dan MR pun mulai berbincang-bincang. Dan pada saat itu, MR ini memberikan tarif sebesar 700.000 untuk satu kali main. Permana merasa harga tersebut terlalu tinggi, sehingga ia memutuskan untuk bernegosiasi. Setelah beberapa tawar-menawar, akhirnya mereka sepakat dengan harga 200.000 sekali main. Murah banget ya, kalau Jogja nggak segitu sih. Kesepakatan telah tercapai dan MR memberikan alamat kosnya sebagai tempat pertemuan untuk malam itu. Setelah tiba di kosan, sekitar pukul 5 pagi, Permana mengetuk pintu rumah. Tidak lama kemudian, Alwi pun membukakan pintu dan mengundangnya masuk ke dalam kosan. Alwi memberikan pacarnya kepada Permana sesuai dengan tarif yang telah disepakati. Alwi juga menjelaskan bahwa MR masih bersiap-siap di dalam kamar mandi. Setelah Alwi menerima pembayaran dari Permana, ia diminta untuk masuk dalam kamar sambil menunggu MR. Sementara itu, Alwi pun menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga gitu ya. Tidak lama kemudian, MR ini pun datang dan memasuki kamar tersebut untuk bertemu dengan Permana. Di dalam kamar, MR meminta agar Permana ini membersihkan diri terlebih dahulu di kamar mandi sebelum mereka melanjutkan ke tahap berikutnya. Ya kayak di gitulah ya, kalian tahulah. Tanpa curiga, Permana pun patuh mengikuti permintaan MR. Dan ketika sedang berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba Permana ini mendengar keributan antara Alwi dan pacarnya. Sontak Permana pun keluar dari kamar mandi tersebut dan ia hanya menemukan Alwi seorang diri di dalam kamar. Dengan rasa penasaran, Permana bertanya tentang apa yang terjadi dan kemana MR ini pergi. Kok Alwi sendirian? Alwi pun memberikan penjelasan bahwa mereka baru saja bertengkar dan MR kekasihnya pergi meninggalkan rumah kosan tersebut. Setelah kejadian itu, Alwi ini meminta Permana untuk pergi dari kosannya. Memang si MR ini udah gak ada gitu kan, jadi ya suruh pergi gitu kan. Permana yang pada saat itu ingin merasakan senang-senang tapi malah gak jadi gitu ya. Karena Permana ini tidak mau ikut campur dalam urusan mereka dan Permana pun setuju untuk pergi dari rumahnya. Tapi Permana meminta uang yang sudah dibayarkan segera dikembalikan. Namun Alwi menyampaikan bahwa MR telah kabur membawa uang yang seharusnya diberikan kepada Permana. Korban Alwi mengatakan bahwa dia tidak sempat mengejar MR. Mendengar hal itu, Permana pun langsung emosi dan keduanya terlibat dalam perdebatan yang semakin memanas. Perdebatan tersebut membuat suasana di rumah semakin tegang. Tanpa diduga, Alwi ini tiba-tiba menendang tubuh Permana, menyebabkan Permana ini jatuh. Hal itu membuat Permana semakin naik pitam dan suasana semakin memanas di dalam rumah. Permana yang bangkit dengan cepat segera mengambil sebilah pisau dari dalam jaketnya yang sebelumnya telah dia bawa dari rumah korban. Alwi yang melihat pelaku memegang pisau langsung berlari keluar rumah. Alwi ini berlari sambil berteriak minta tolong hingga pada akhirnya Permana berhasil menangkapnya tepat di depan rumah pamannya. Tanpa ampun, Permana menikamnya dengan pisau beberapa kali pada bagian dada dan tangan korban. Alwi yang menjadi korban serangan tersebut tidak mampu melakukan perlawanan dan hanya bisa berusaha melindungi diri dengan tangan kosong. Akibatnya, tubuhnya terluka parah dan bersimbah darah. Setelah melakukan aksi kejahatan tersebut, Permana ini melarikan diri dan membawa ponsel milik Alwi. Akhirnya, pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Saat diinterogasi, Permana mengakui bahwa pisau yang digunakan adalah untuk berjaga-jaga dan bukan untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, jenazah Alwi telah dikembalikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarganya dan kemudian dimakamkan di TPU di sekitar rumahnya. Sebagai konsekuensi dari perbuatannya, pelaku Permana ini meringkuk di sel tahanan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Makassar. Dia dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 351 dan pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Jadi kurang lebih begitulah cerita dari pacar yang menjual pacarnya sendiri di aplikasi micet gitu. Kok pacarnya ini kok mau gitu ya? Aneh-aneh aja zaman sekarang ya. So, jadi kurang lebih begitulah. Kalau ada salah kata dan kata yang kurang tepat mohon ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini.